Terima kasih, ketemu lagi untuk melanjutkan materi. Pada video sebelumnya Anda sudah mempelajari berkaitan dengan satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan aljabar linear, yaitu metode Cramer. Masih ingat ya bagaimana Anda menyelesaikan metode Cramer itu menggunakan pendekatan metrik. Anda ubah matriknya, kemudian Anda cari determinannya, Anda jabarkan secara persamaan, determinan D, dx, dy, dz, kemudian ketemu persamaannya, Anda ketemu x, y, z. Tapi syaratnya apa? D-nya harus tidak boleh sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0, maka nilai x, y, z-nya tak berhingga. Itu sudah kita pelajari tadi di metode Cramer. Nah, kita juga kenalkan metode yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar metode yang kedua, yaitu metode Gauss, ya, metode Gaussian, ya, atau Gauss-Naif, yaitu salah satu metode juga yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan aljabar linear. Ya, dalam metode Gauss nanti kita akan bisa tahu sebenarnya perbedaannya antara metode Cramer dan metode Gauss seperti apa, dan kapan kita gunakan metode Cramer dan kapan kita gunakan metode Gauss. Ya, pada metode Gauss ya kita akan mencoba buat pengantarnya dulu ya. Sebenarnya seperti apa metode Gauss itu ya, atau orang mengatakan eliminasi Gauss ya, Gauss-Naif ya, eliminasi. Sama pengantar seperti halnya di metode Cramer. Jadi kita punya persamaan aljabar linear order n ya, dari Anda dari x1 sampai xn ya, dengan persamaan seperti ini. Kalau di metode Cramer tadi itu adalah metode untuk yang n-nya kurang dari atau sama dengan 3. Nah, untuk metode Gauss n banyak pun nggak ada masalah ya, karena nanti akan terjadi proses iterasi sendiri. Di metode Gauss itu dasar utamanya adalah bagaimana kita membuat persamaan linear yang terdiri dari beberapa bilangan yang tidak diketahui menjadi bilangan yang diketahui dengan membuat matrik ya, triangular atas ya. Jadi harapannya nanti di sini ya, di ini nanti itu nilainya 0 ya, di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0. Jadi kita bisa membuat menjadi matrik triangular atas. Dari sini kita akan bisa mencari nilai masing-masing. Ya, ide dasarnya seperti itu. Jadi ide dasarnya bagaimana membuat persamaan linear yang bentuknya mungkin acak ya, nilainya acak, kita bikin biar terjadi proses matrik triangular atas seperti itu. Nah, langkah-langkahnya dalam eliminasi Gauss ya, itu yang pertama kita menyusun matrik untuk persamaan yang akan diselesaikan. Kita bikin matrik dulu ya. Matriknya boleh 3 kali 3 atau 4 kali 4, 5 kali 5 kali x1, x2, x3, xn kali c1 sampai cn. Setelah itu gunakan operasi penjumlahan sederhana antar baris ya untuk memperoleh matrik triangular atas. Setelah ketemu triangular atas, terus kembali dan disubstitusikan balik mundur atau mundur, kita baru akan mendapatkan 4 langkah sebenarnya. Tapi kadang di proses pembuatan matrik triangular atas harus benar-benar Anda perhatikan ya. Nanti yang ngerjakan program nanti, tapi Anda harus paham ya, persamaan yang dipakai itu bagaimana cara masukkan nilai-nilainya dari persamaan masuk ke persamaan awal menjadi persamaan pertama, di persamaan kedua, persamaan ketiga, dan seterusnya ya. Dan itu menjadi sebuah matrik baru. Nah, matrik baru itu menjadi matrik triangular atas. Dari matrik baru yang triangular atas tadi, kita substitusi mundur akan ketemu nilai x1, x2, x3. Oke, sekarang kita coba dengan contoh ya, dan nanti saya akan coba dengan coret-coret untuk menjelaskan biar lebih paham lagi. Kita contoh dulu. Nah, kita punya persamaan seperti ini. 2x1 plus x2 plus x3 sama dengan 11, 4x1 plus 3x2 plus 10x3 sama dengan 28,
2x1 plus 4x2 plus 17x3 sama dengan 31. Kita bentuk dulu ya. Kita bentuk dulu menjadi metrik ya. Kita bentuk dulu menjadi metrik agar bisa diubah dalam triangular atas, namanya triangularisasi ya. Kita bentuk dulu ya. Ini ada 2, ini ada 1, ada 3 ya, ini ada 4 ya, ini 3, ini 10 di sini ya, ini 2, ini 4, ini 17 ya. Berarti ini belum menjadi metrik apa? Triangular atas. Ini metrik awalnya dulu. Kali apa di sini? Kali X1 kali X2 kali X3 ya, sama dengan, jabarkan di sini. Kita jabarkan 11, 28 dan 31. Nah, setelah ketemu ya, ketemu metrik awal maksudnya ya. Kemudian kita lihat eliminasi X1 dari persamaan kedua dan ketiga. Apa langkah berikutnya? Kita hilangkan ya. Eliminasi, kita eliminasikan ini. Ini biar jadi 0, caranya gimana? Kita eliminasikan. Biar nilai 4 dan 2 itu menjadi nilai 0. Gimana caranya? Persamaan pertama dikalikan dengan 2 untuk mengeliminasi X1 pada persamaan kedua. Kemudian persamaan pertama dikalikan X1 dikalikan 1 untuk mengeliminasi X1 pada persamaan ketiga. Ayo dipahami. Persamaan pertama dikalikan dengan 2 untuk mengeliminasi X1 pada persamaan kedua. Persamaan pertama dikalikan 1 untuk mengeliminasi X1. Nah, ini persamaan pertama ya, nanti bisa Anda coba persamaan pertama ini dikalikan 2 untuk mengeliminasi ini ya, eliminasi nilainya ini. Kemudian apa? Persamaan pertama dikalikan 1, ini dikalikan 1 ya, untuk mengeliminasi ini ya. Ya, coba Anda coba coret-coret sekarang ya. Anda silakan coret-coret persamaan pertama dikalikan X2. Persamaan pertamanya apa di sini? Ya. Persamaan pertamanya ini 2x1 dikalikan 2 itu tadi kan ya, begitu saja, plus X2, maaf ini agak susah karena pakai mouse saya, tambah 3x 3 sama dengan 11 ya. Ini kemudian persamaan keduanya 4x1 ya, ditambah, saya tulis ulang nggak masalah ya, tambah 3x 2 ditambah 10 x 3 sama dengan 28. Ini kalikan 2 ya, berarti berapa? 4x 1 ditambah 2x 2 terus ditambah 6x 3 sama dengan 2 berapa? 28.
2. Kemudian dieliminasikan, dikurangkan. Nah, ini dikurangi ini berapa? Berapa? 0, ya kan? Ini kurangi berapa? X2. Ya. Ini kalau ini berapa? Plus 4. 4 X 3. 28 kurangi 22 berapa? 6. Sudah ketemu persamaan baru di sini. Ini baru yang pertama. Sekarang Anda coba sekarang. Persamaan pertama dikalikan dengan 1 untuk mendapatkan 1 pada persamaan ketiga. Ini nggak usah kalikan 2, berarti apa persamaan pertama? Ini. Nah, ini persamaan pertama. Yang ini ya. Nah, pertama dikurangi dengan persamaan yang ketiga ya. Bisa terlihat di sini 2x1 dikurangi dengan 2x1 0. Ini kurang ini min 3, ini kurang ini kurang ini dan seterusnya. Akhirnya kita akan mendapatkan ya. Jadi 2x1 kurangi x1 0, 4x2 dikurangi x2 adalah, kita lihat di sini. X2 ini masukkan sini. Nah, ini persamaan baru kan ya. X2 plus 4x3 sama dengan 6. Yang kedua ini 0, 4x2 dikurangi x2 3x2 plus x17 dikurangi 3 14. 31 kurangi 11 3. Kita jumpai persamaan baru kan sekarang, bisa kita tuliskan di sini. Ya. Ini sudah 0 di sini. 0 0 sini 2. Ini 1. Ini 3. Ini 1. Sini 4. Ini 3. Ini 14. Ya. Di sini ini adalah X1, X2, sini X3. Kemudian sama dengan, kita lihat lagi, hasilnya udah beda sekarang ya. Ini 11, 6, sini 20. Kita lihat. Ini persamaan, ini bentuk metrik yang pertama. Kemudian dengan triangulasi yang pertama kita mendapatkan apa ini? Metrik yang kedua. Bentuknya seperti ini ya. Lihat ini beda ini, tapi ini udah 00 ini, masih tinggal ini. Sekarang bagaimana cara kita mengeliminasi 3 itu biar menjadi 0? Gimana caranya? Kita lihat dengan, karena ini sudah 00, kita lihat di sini. Ini 1, ini 3, berarti ini dikalikan 3. Maka persamaan kedua dikalikan dengan 3 untuk mengeliminasi X2 pada persamaan ke-3. Coba persamaan ketiga ini kita kalikan 3. Tentunya berapa? Kita lihat dulu. 3. Berarti 3 X 2 ya ditambah berapa? 12 X 3 sama dengan 6 kali 3 18. Baris ketiga dikurangi dengan ini ya. Nanti silakan Anda putar-putar lagi nih videonya biar Anda lebih paham ya. Baris ketiga dikurangi ini berarti 3x kuadrat 3x2 dikurangi 3x2 0. 14 dikurangi 12 2x 3. 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Oke. Jadi sekarang persamaan yang ketiga ini, baris yang ketiga ini berubah menjadi apa? Ini tinggal masukkan ini ya.
Jadi visi metriknya adalah 0, 0, 2. Ya, di bawah ini ya. Ganti ini 0, 0, 2. Ya. Sedangkan yang ini 20 sudah menjadi 2. Sudah jadi persamaan seperti ini. Ya kan? 2x 2x3 sama dengan 2. Nah, setelah kita dapatkan, kalau kita lihat kan ini sebenarnya metrik triangular atas akhirnya di sini. Karena ini berubah jadi 0 ya di sini ya. Ini jadi 2. Proses yang triangularisasi selesai. Terus bagaimana langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah dengan substitusi mundur atau substitusi balik atau back substitution ya. Kita lihat di sini persamaannya ya. Samaan ini. Ini kalau kita buat metrik 2 1 3. Ya, 2 1 3. Kita tulis ulang aja di sini ya. Ya. 2 1 3. Biar lebih paham ya. 1 4 2. Nah, ini yang ini dulu aja, nggak masalah. 0 0. Ini namanya metrik triangular atas ya. Sama dengan sorry, ini kali apa? X1 X2 X3 ya, sama dengan apa ini angkanya? 11 6 2. Ini 11 6 2. Udah, ini sekarang Anda jabarkan sendiri bisa ini. Ya. Paling bawah kan ketemu ini ya. 2 ini namanya substitusi balik paling bawah. 2 kali X3 sama dengan 2. Jadi X3 sama dengan 2 bagi 2. 2 bagi 2 berapa? 1. Temukan ya. Nah, kemudian persamaan yang kedua ini kan ya. Kedua ini. Ya. Apa itu? X2 tambah 4 X3 sama dengan berapa? 6 ya. Ini masukkan sini saja, tik ketemu. 4 kali 1 4. X2 sama dengan 6 kurangi 4. Jadi X2 sama dengan berapa? 2. Karena kita udah ketemu X1 1, X3 1, X2 2. Sekarang ini masukkan ke sini. Ya, ketemu nilainya 3. Inilah secara matematis ya untuk mengetahui nilai dari sebuah koefisien dari sistem persamaan aljabar linear yang kita belum ketahui. Ini kalau 3 ya. Kalau itu n berapa, kita nggak usah ngitung secara manual, secara analitis, biarkan komputer yang bekerja. Nah, bagaimana cara komputer itu bekerja? Kita harus memahami algoritmanya, kita harus memahami flowchart-nya. Nah, tugas Anda nanti adalah lebih memahamkan flowchart atau algoritma dari metode Gauss. Nah, ini nanti Anda bisa membandingkan, ada soal yang sama Anda coba selesaikan, ini metode Cramer saya jabarkan dengan menggunakan determinan seperti ini, metode Gauss saya jabarkan secara analitis tapi menggunakan cara algoritmanya seperti ini. Ini coba ini adalah persamaan-samaan yang kita masukkan dalam programnya nanti. Anda harus benar-benar pahami ini. Ya, misalkan ini Anda punya persamaan yang Anda tuliskan seperti ini. A11, ya ini A11, ya A11 sampai ANN, ya ini ke sana ya. A1N, di bawah AN1, kanan AN, ya. Kemudian ini yang dicari adalah X1 sampai Xn. Ini adalah B1 sampai Bn. Langkah pertama apa dalam algoritma triangularisasi adalah menentukan A11 sedemikian rupa yang tidak berharga 0 ya. Untuk menentukan faktor ini namanya
ketumpuk ya. Faktor pengali baris, faktor pengali baris ya. Jadi kita tentukan dulu di mana faktor pengali baris itu faktor untuk tadi yang kita kalikan kali 2 atau kali 1 seperti itu. Ya, nanti kita akan saya coba jabarkan menggunakan coret-coretan di di video ya. Ini pengantar dulu saja ya biar lebih memahamkan. Kenapa A11 biar tidak berharga 0, maka faktor pengali barisnya ini harus karena faktor barisnya adalah MI, K ya. MI, K di mana I itu adalah K plus 1. Kalau K-nya sama dengan 1, ya K-nya sama dengan 1, maka I-nya adalah sama dengan 2. Jadi pertama kali adalah M berapa? M2,1. Faktor pengali barisnya itu adalah sama dengan AI, K berarti A1,2 dibagi dengan AK, K A1,1. Ini untuk metrik yang awal pertama dalam kurung 1 ini juga satu. Kenapa tidak berharga 0? Karena faktor pembagi untuk mencari faktor pengali pertama itu adalah A1,1, maka ini harus tidak bernilai 0. Makanya kalau Anda punya sebuah persamaan pertama adalah konsep pertama tidak ada atau X1-nya tidak ada, maka Anda geser biar dia ke bawah, biar nilai A11-nya ada. Setelah ketemu faktor pengali, Anda bisa mengeliminasi ya menggunakan persamaan seperti ini. Ya, untuk menentukan nilai A, I, J, B, I dan seterusnya. Ya, nanti Anda bisa cek dulu. Nanti saya akan berikan video bagaimana cara penjabarannya di luar di luar PowerPoint ini ya. Ini setelah kita ketemu nilai A ya, kemudian A itu yang metrik A ya, nilai metrik A dan nilai metrik B nanti akan menjadi metrik yang baru seperti tadi ya. Kemudian dieliminasi, dicuci balik menggunakan persamaan ini akan ketemu nilai A, N ya. N-nya berapa? Kalau N-nya 5 berarti X5 dulu, baru X4, bis ke X4, X3 dan seterusnya ya. Kemudian dilanjutkan sampai ke terima kasih. Kami akan menjelaskan berkaitan dengan penjabaran pemahaman lebih lanjut berkaitan dengan algoritmanya. Di algoritma beberapa persamaan yang kita gunakan untuk proses eliminasi dan substitusi. Kemudian kita akan coba menuliskan persamaan yang kita selesaikan dengan cara Cramer awal tadi. Misalkan 2x1 plus x2 ditambah 3x3 sama dengan 11. Kemudian 4x1 ditambah 3x2 plus 10x3 sama dengan 28. 24x1 2x1 ditambah 4x2 ditambah 17x3 sama dengan 31. Nah, sama-sama seperti ini. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah mencari M. Apa itu M? Adalah faktor pengali. Nah, dengan persamaan I, K sama dengan AI, K dibagi dengan A, K, K untuk K. Dimana kita tahu untuk I-nya sama dengan K plus 1 dan seterusnya sampai N. Nah, kita adalah selanjutnya misalkan K sama dengan 1, dimana I-nya sama dengan 2. Berarti M 2
1 sama dengan berapa? A21 dikali A21 untuk matrik yang pertama, A1,1 untuk 1 ya. Kita masukkan A21 nya berapa? A21 adalah 4 ya. Kemudian A1 nya adalah 2. Kita masukkan ini adalah 4 per 2. Berarti M21 nya adalah 2. Kemudian untuk eliminasi baris kedua ya, kita gunakan persamaan yang sudah ada di slide yang kita presentasikan, yaitu A I, J K plus 1 sama dengan A I, J K min M I, K kali A K, J K. Ini untuk mencari A nantinya, dengan mencari B nya, sedangkan B I K plus 1 sama dengan B I K minus M I K B K K, dimana I J nya nanti dimulai dari 2 dan seterusnya sampai ke N. Coba pertama kita, karena J nya 2 dulu, J nya 2 berarti kalau kita masukkan ke sini ya, berarti A 2,2 K nya dan 1, berarti 1 plus 1 adalah 2 sama dengan A 221 dikurangi M 21 ya, I nya kan 2, K nya 1 dikali dengan A 1 2 1 sama dengan A22 A221 A221 berapa? A221 adalah 3 ya. A221 3 dikurangi dengan M21 adalah 2 dikurangi dengan 2 dikali dengan A12 adalah 1 kali dengan 1, maka A22 adalah 3 kurangi 2 kali adalah 1. Nah, kemudian kita mencari untuk J berikutnya. J sama dengan 3. J nya kan bergerak. A23 2 sama dengan A23 1 dimin M21 dikali A131. Kita masukkan nilai-nilai dari persamaan atas tadi. A23 nya kita lihat ke atas adalah 10, kemudian M21 nya 2, A13 nya adalah 3, maka hasilnya adalah 4. Nah, kemudian setelah baris kedua untuk A nya terselesaikan, A22 dan A23 selesai, kita masuk ke B ya. B berarti B berapa? Lihat persamaannya, B 2 ya. B2 K plus 1 itu 22 sama dengan B, apa ini persamaannya? I K, berarti B 2 1 dikurangi M 21 dikali B K K. K nya berapa? 1 kali B11. B21 di berapa? 28. Kemudian B1 berapa? B1 berapa? 11. Berarti kita tuliskan B2 nya adalah 28 dikurangi 2 kali 11 sama dengan 28 dikurangi 22, hasilnya adalah 6. Sekarang kita ketemu persamaan yang kedua untuk matrik yang baru adalah berapa? 1, 4, dan 6, atau X2
plus 4x3 sama dengan 6. Ini persamaan yang kedua yang baru ya. Sekarang kita masuk, ini baru baris yang kedua. Sekarang kita masuk baris yang ketiga. Ya, baris yang ketiga berarti M31. M31 kita cari faktor pengalinya ini ya. A311 seperti yang tadi kita jabarkan tadi. Anda bisa ulang lagi untuk memahaminya. A111 ini adalah 1/1, artinya M-nya adalah 1. Berarti untuk baris yang ketiga elemennya nanti adalah untuk J-nya sama dengan 2, maka A322 sama dengan A321 dikurangi M31 dikali A121. Anda lihat di persamaannya lagi, Anda lihat di penjabarannya menggunakan persamaan ini ya, persamaan yang ini yang digunakan untuk penjabaran nanti ya. Kita lihat di sini berarti hasilnya adalah A321. Kita lihat di persamaan awal tadi, A32 adalah 4, kemudian M3 adalah 1, A12 adalah 1, hasilnya adalah 3. Sedangkan untuk J sama dengan 3, A apa sama 3? A332 ini tadi A332 juga, A332 berarti sama dengan A331 dikurangi M31 dikali A131. A331 berapa tadi? 17. Sedangkan M31 1, sedangkan A13 nilainya 3. Itu 17 dikurangi 3 adalah 14. Sekarang kita cari B. B32 sama dengan B31 dikurangi M31 dikali B11. B31 berapa? 31 dikurangi 11, hasilnya adalah 20. Sekarang kita dapatkan persamaan untuk baris yang ketiga ya. Berarti 3x kuadrat plus 14x3 sama dengan 20. Ini persamaan baris yang ketiga. Jadi kita sudah dapat 3 persamaan baru ini. Kita terus ulang saja. 2x1 tambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 11. Kemudian persamaan kedua adalah x2 ditambah 4x3 sama dengan 6, dan 3x2 ditambah 14x3 sama dengan 20. Nah, ini kita persamaan baru. Nah, sekarang kita masuk. Ini sudah yang sini hilang. Kita menghilangkan yang ini ya. Berarti bergerak sekarang ya. M-nya tadi K-nya sama dengan 1, sekarang I-nya K-nya sama dengan 2 ya. Dengan I sama dengan 3 ya. Berarti M3 2 2 ya. Ini lihat lagi ke atas rumus faktor pengali ya. Anda bisa cek lagi nanti. Berarti ini berapa? A322 dibagi A222 sama dengan 3/1 sama dengan 3. Nah, setelah ketemu M-nya, kita cari sekarang ya untuk nilai A-nya, di mana K-nya kan sama dengan 2. K-nya sama dengan 2 berarti I-nya itu 3, J-nya 3. Berarti A 3 3 3 sama dengan A3 3 2 dikurangi M3 2 dikali A232. Kita masukkan nilainya masing-masing. A332 tadi berapa? A332 berapa? Persamaan baru yang di mana? A332. Nah, ini A332 adalah 14 ya. 14 dikurangi dengan M32 nya adalah 3 ini ya. 3
dikali dengan A232. A232 adalah 4 kali dengan 4. 14 dikurangi dengan 12 sama dengan 2. Kemudian I-nya 3 sekarang. Ya. B 3 sama dengan B 3, 2 dikurangi M 3, 2 dikali B 2 sama dengan B32 berapa? Lihat di sini 20. Kita masuk ini 20 dikurangi M32 nya adalah 6 dikali B22 berapa? 6 ya. 6 kita masukkan 6 sama dengan berapa? 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Sekarang kita punya persamaan baru. 2x1 ditambah x2 plus 3x3 sama dengan 1 sama dengan 11 ya, 11. Kemudian x2 ditambah 4x3 sama dengan 6, 2x3 sama dengan 2. Nah, ini dapat persamaan baru ini. Nah, kita langkah berikutnya apa? Substitusi balik. Ya, dimana xn sama dengan bn pangkat n dibagi an, n pangkat n. Kalau n sama dengan 3, maka x3 sama dengan b3 pangkat 3 dibagi dengan a3 3 b3 berapa? b3 adalah 2 ya, kita masukkan di sini 2. A33 berapa? Dicari di sini. A33 adalah 2. Kita masukkan di sini 2. Maka X3 adalah nilainya 1. Sama kan ya? Kemudian nyari X2 dan X1 gimana caranya? Pakai persamaan. X K sama dengan 1 per A K, K pangkat K dikali B K pangkat K dikurangi summation J K plus 1 sampai N AK, J K X J. Untuk K sama dengan N-1 N-2 sampai 1. Misalkan K sama dengan 2, maka X2 sama dengan 1 per A222 dikali B22 dikurangi summation ini J nya 3, ininya 3, A K nya berapa? 2, J nya berapa? 3 kali pangkatkan dengan K pangkat 2 kali X3, masukkan A222 tadi berapa? A222 nilainya adalah 1. Anda lihat persamaan yang kedua tadi, biar saya scroll ya. B22 nya berapa? 6 ya. A23 yang kedua adalah 4, X3 nya adalah 1. Jadi Anda ke persamaan yang kedua ini ya, nanti ya, ke sini ya. Anda lihat nilai berapa tadi? B22 nya ini, B22 itu ini, B22. Nah, ini B22 ini. Kemudian A23 itu adalah ini. Nah, ini Anda masukkan. Setelah Anda hitung, maka ketemunya adalah 6 dikurangi 4. Hasilnya adalah 2. Berarti X2 nya sama dengan 2. Nah, yang terakhir mencari X3, X1 adalah A1,11 dikali B11 minus ini J nya 2 sampai 3 A121 X2. Nanti saya jabarkan ya. Setelah ini kita masukkan nilainya 1 per 2 sama dengan 11 dikurangi, ini kita jabarkan di sini ya, A121 kali X2 ditambah A131 kali X3, ini 3 ya, X3 ya, sama dengan setengah kali 11
1 kali 2 ditambah 3 kali 1. A1 3 kan 3, X3 kan 1, sama dengan setengah kali 11 dikurangi 2 tambah 3, 5, sama dengan berapa? 6 dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Dengan tadi ketemu X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan X1 sama dengan berapa? X3 sama dengan 1 ketemu. Inilah bagaimana penjabaran algoritma. Tadi kita coba dengan cara hitungan matematis ya. Anda harus benar-benar hati-hati. Anda bisa cari dengan persamaan-persamaan yang lain. Ini hasilnya sama persis seperti kita menggunakan aturan yang Cramer tadi. Ini tadi sudah kami sampaikan video bagaimana cara Anda menjabarkan dari untuk persamaan Gauss menggunakan persamaan-persamaan tadi. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ya. Jadi bagaimana untuk menentukan faktor pengali dulu. Setelah ketemu faktor pengali, Anda menentukan nilai A dulu, kemudian nilai B. Setelah ketemu AB, dia menjadi metrik yang baru, dan akhirnya menjadi metrik bentuknya triangular atas. Setelah bentuk triangular atas, Anda substitusi balik. Ya. Dibalik ketemu XN dulu. Kalau 3 ya X3, X2, X1. Nah, sekarang Anda coba Anda selesaikan dengan cara Cramer, dengan metode Cramer dan juga dengan metode Gauss untuk persamaan yang sama. Nanti Anda coba lihat di penugasan di Sepada, hasilnya harusnya sama ya. Tapi jangan berpikir bahwa ini ternyata dengan menggunakan Gauss kok rumit sekali. Enggak, itu persamaan itu sudah siap. Yang Anda tinggal masukkan di program. Sesulit apapun persamaannya, selama algoritma Anda benar, selama program Anda benar, nggak ada masalah. Ya. Tapi kendala jika Anda gunakan Cramer kan ya. Jika menggunakan Cramer, jika N lebih dari 5, Anda jabarkan determinan sampai panjang sekali. Kalau Anda kurang teliti, Anda masukkan di program, ya hasilnya nggak benar. Dan itu program itu hanya untuk N yang sama terus kan ya. N-nya 3 ya programnya itu. N-nya 4 Anda bikin program baru lagi kan ya. N5 bikin program baru lagi. Itu kelemahan untuk metode Cramer. Sedangkan untuk metode Gauss, jika N kurang kali 3, kita kesulitan, kelamaan bikin programnya. Makanya kita selesaikan dengan metode Cramer. Tapi kalau N lebih dari 3, kita bisa bagus menggunakan metode Gauss. Sampai N berapa nggak masalah, dia akan hitung dengan sendirinya. Seperti hanya kita jabarkan tadi di metode Gauss di video sebelumnya. Mungkin ini perkuliahan kita kali ini, mudah-mudahan bisa Anda pahami. Ya, kita sudah mendapatkan 2 metode untuk penyelesaian sistem persamaan aljabar linear, yaitu metode Cramer dan metode Gauss-Naev. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya, bisa membedakannya, dan tahu bagaimana cara menggunakannya, kapan saya gunakan metode Gauss, dan kapan saya gunakan metode Cramer. Saya kira cukup sekian, selamat belajar, tetap saya koreksi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.